Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada kesempatan kali ini, saya Naswa Wibi sebagai perwakilan dari kelompok 6 mata kuliah filsafat yang diampu oleh Bapak Adib akan memandu jalannya presentasi. Kelompok kami mengambil tema filsafat aksiologi UU ITE dengan judul kebermanfaatan UU ITE dalam konteks kebebasan berpendapat di media sosial. Next slide. Setidaknya ada 5 bagian yang akan kelompok kami bahas. Yang pertama ada pendahuluan, yang di dalamnya ada latar belakang yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Leli, dan juga ada tujuan dari topik yang kita bahas ini yang akan dijelaskan oleh Widya. Lalu di bagian yang kedua, kebermanfaatan nilai kebaikan UU ITE akan dijelaskan oleh saya sendiri, Naswa Wibi, dan juga selanjutnya dampak UU ITE terhadap demokrasi akan dijelaskan oleh Vira Ratsmi, dan yang terakhir kesimpulan akan dijelaskan oleh Muhammad Lintang. Dan juga yang terakhir ada daftar pustaka yang kelompok kami ambil referensinya. Oke, langsung saja next slide. Pendahuluan akan dijelaskan oleh Leli. Untuk Leli, saya persilakan. Bagian pertama adalah pendahuluan. Indonesia merupakan negara hukum, sehingga segala aktivitas warganya diatur secara yuridis dalam perundang-undangan. Di zaman sekarang ini, teknologi informasi dan komunikasi semakin berkembang pesat, menyebabkan masyarakat juga semakin mudah mengakses dunia maya. Yang kemudian hal tersebut menimbulkan dampak positif dan juga negatif. Untuk mengatasi dampak negatif tersebut, maka diperlukan adanya peraturan yang mengatur ranah dunia maya, yaitu UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, dalam pengimplementasiannya, UU ITE belum berjalan maksimal karena masih banyak menuai pro dan kontra. Peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana dinamika kebebasan berpendapat di media sosial dengan berpacu pada UU ITE yang telah diterapkan sehingga masyarakat lebih bisa memahami dan menggunakan media sosial dengan baik dan benar. Harapannya memberikan manfaat kepada pengguna media sosial agar dapat memberikan pendapatnya yang sesuai dengan etika bermedia sosial. Kebebasan berpendapat di media sosial menjadi tolak ukur bagaimana etika bermedia sosial itu diterapkan. Untuk itu, kebebasan berpendapat di media sosial diyakini mempengaruhi kehidupan seseorang. Oleh karena itu, kami tertarik untuk mengangkat judul Filsafat Aksiologi UU ITE yang membahas kebermanfaatannya dalam bermedia sosial dan dampaknya terhadap demokrasi di Indonesia. Kita sudah dimudahkan dengan gawai ataupun komputer sebagai media komunikasi. Ditambah juga dengan adanya fasilitas internet. Kemudahan masyarakat dalam mengakses internet diiringi juga dengan meningkatnya kebebasan berekspresi maupun kebebasan berpendapat. Namun, dengan adanya kebebasan tersebut juga dapat menimbulkan dampak negatif. Maka dari itu, pemerintah mencegahnya dengan mengeluarkan peraturan UU ITE yang dapat mencegah terjadinya cybercrime atau paling tidak meminimalisir terjadinya cybercrime seperti penyebaran hoax, pemalsuan data, dan lain-lain. Maksud dengan dibuatnya undang-undang tersebut adalah agar dapat membangun etika dan lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Rajab 2018. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Vira Ratsmi. Selanjutnya membahas mengenai dampak UU ITE terhadap demokrasi, yaitu yang pertama menjadi ajang lapor-melapor karena adanya pasal karet, yaitu pasal yang dapat dimultitafsirkan dan terlihat menjadi pelindung bagi individu atau kelompok penguasa tertentu agar terhindar dari kritik.
kemudian menjadi bayang-bayang ketika berekspresi di media sosial, sehingga para generasi milenial atau bahkan mahasiswa ragu untuk beraspirasi atau mengkritik pemerintah melalui media sosial. Perasaan tersebut muncul salah satunya karena adanya kasus pada Jarin X di mana dia ditangkap seusai mengkritik ID dan rumah sakit mengenai kewajiban untuk tes COVID-19 untuk orang yang akan melahirkan. Kesimpulan, adanya UU ITE acap kali disalahgunakan untuk dapat dijadikan sebuah alasan memenjarakan orang lain atau ajang untuk saling lapor-melapor. Sehingga dapat dikatakan UU ITE dapat mencederai demokrasi di Indonesia. Munculnya UU ITE kemudian membawa problematika baru yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat khususnya di sosial media. Banyak hal yang dirasa menghilangkan esensi dari kebebasan berpendapat karena dibatasi tanpa adanya indikator yang jelas untuk melaporkan orang lain atas pendapat kita yang dinilai secara subjektif dapat menyinggung orang lain. Kebebasan berpendapat berbanding lurus dengan pertanggungjawabannya. Jangan sampai perihal hanya karena mengemukakan pendapat yang tidak etis menjadi ilegal untuk diucapkan. Oke, next slide adalah beberapa referensi yang kami ambil yang akhirnya yang alhamdulillah juga sudah selesai menjadi artikel ilmiah dari kelompok kami, kelompok 6. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.